Konsumtivisme, kata yang sering kali didengar di telinga masyarakat, khususnya penduduk metropolitan. Kita ambil Jakarta. Kanan kiri banyak sekali papan iklan dari yang bentuknya poster sampai LED yang cahayanya terang banget. Papan iklan hadir dengan tujuan menuntun tangan kita, mengeluarkan uang, mengeluarkan isi dompet, hingga menggosok kartu ATM. Lalu, apa itu konsumtivisme? Konsumtivisme adalah paham yang hidup untuk konsumtif, sehingga orang yang dikatakan tidak lagi mempertimbangkan fungsi dan kegunaan ketika membeli barang, melainkan mempertimbangkan prestise yang melekat pada barang-barang tersebut. Lalu, apa saja bahaya dari konsumtivisme? Pertama, overkonsumsi. Konsumtivisme yang berlebihan dapat mendorong orang untuk terus-menerus mengkonsumsi barang dan jasa tanpa memperhatikan kebutuhan sebenarnya. Kedua, utang konsumtif. Sikap konsumtivisme yang berlebihan dapat mendorong orang untuk hidup di atas kemampuan finansial mereka dengan membeli barang dan jasa menggunakan kredit. Akibatnya, banyak yang terjebak dalam utang yang sulit untuk dilunasi. Ketiga, ketidakpuasan yang tak terpuaskan. Fokus yang terlalu besar pada konsumsi material dapat menghasilkan persepsi yang salah bahwa kebahagiaan dan kepuasan hidup hanya dapat dicapai melalui kepemilikan benda-benda material. Keempat, dampak untuk lingkungan. Konsumtivisme yang berlebihan berkontribusi pada peningkatan permintaan akan barang dan jasa yang pada gilirannya menyebabkan peningkatan produksi dan penggunaan sumber daya alam. Eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan seperti polusi, limbah yang dihasilkan oleh industri dapat merusak lingkungan dan mengancam keberlanjutan planet kita. Dan yang terakhir, terjadinya ketimpangan sosial. Konsumtivisme yang tak terkendali dapat menyebabkan ketimpangan sosial yang lebih besar. Orang-orang yang tidak mampu memenuhi tuntutan konsumsi yang tinggi mungkin merasa terpinggirkan atau kurang berharga secara sosial. Hal ini dapat memperburuk kesenjangan sosial dan ekonomi di dalam masyarakat. Berikut ini adalah contoh dari paham konsumtivisme. Din, gue mau beli barang deh. Barang apaan, Ra? Ini nih, lihat deh. Lucu banget kan? Lucu sih, tapi buat apa dibeli? Ya, buat lucu-lucuan aja. Lihat deh, lucu banget. Kan lo udah punya, buat apa beli lagi? Tapi ini tuh beda, ini lebih lucu. Lihat deh. Ra, itu pemborosan, gak perlu. Kita beli barang yang perlu-perlu aja. Tapi sama kita ada uang dan itu barangnya lucu, kenapa enggak? Nah, gue tahu, tapi buat apa manfaatnya itu untuk apa? Yang penting lucu, udahlah, gue mau beli aja. Minimalisme. Mungkin kata ini terdengar asing di telinga beberapa orang. Minimalisme adalah paham gaya hidup yang berfokus untuk meminimalkan gangguan-gangguan yang bisa menghalangi kamu melakukan hal-hal yang sebenarnya penting. Ada beberapa manfaat dengan gaya hidup minimalisme. Yang pertama, lebih sehat secara finansial. Yang kedua, hemat waktu dan energi. Yang ketiga, menambah space untuk hal penting. Lalu yang keempat, dapat mengurangi stres. Dan yang terakhir, baik untuk lingkungan sekitar. Orang-orang dengan gaya hidup minimalisme biasanya mementingkan kualitas dibanding kuantitas. Mereka akan membeli produk dengan kualitas terbaik dan bisa dipakai dalam waktu yang lama. Adapun cara dengan memulai hidup minimalisme. Yang pertama ada decluttering. Sederhananya, decluttering ini adalah memilah-memilah barang. Yang kedua, dengan belanja sesuai kebutuhan. Dan yang terakhir, dengan mengutamakan kualitas daripada kuantitas. Agar barang bisa dipakai dalam jangka waktu yang lama, maka kita harus membeli produk dengan kualitas yang baik.